Ya, saya mau review, Bu Nuni bilang sudah sampai latihan ya, tapi saya mau review sedikit sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu dalam buku ekonomi kalian ini bagian B ya, bagian B. Nah, apa itu pengertiannya? Sistem pembayaran itu suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Itu definisi. Ternyata di dalam definisinya itu sendiri ada banyak ya. Kalau kalian sudah latihan ya nggak apa-apa. Saya hanya review aja di halaman yang kalian pelajari. Nah, selanjutnya dari definisi secara umum, di sini ada Committee on Payment and Settlement System. Apa itu CPSS? Ini didirikan tahun 1991 dan terdiri atas, maksudnya sistem pembayaran itu terdiri atas seperangkat instrumen, ya, instrumen kemudian prosedur apa? Perbankan, dan secara luas, secara khas sistem transfer dana antar bank yang menjamin peredaran uang. Jadi CPSS ini, Committee on Payment and Settlement Systems, itu ini, dia menyatakan sistem pembayaran itu seperti ini. Instrumen, ya, seperangkat, prosedur perbankan, dan secara khas sistem transfer dana antar bank yang menjamin peredaran uang. Kemudian, kalau menurut Manuel Guitian itu beliau menyatakan mencakup seperangkat alat dan sarana umum yang diterima dalam melakukan pembayaran, kerangka kelembagaan dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut termasuk peraturan prudensial. Dan ini jangan keliru salah tangkap prudensial insurance itu ya, tapi maksudnya peraturan yang khusus ini. Dan prosedur operasi serta jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai dan mengirimkan informasi pembayaran dari pembayar kemana, ke penerima, dan menyelesaikan pembayaran. Ini definisi sistem pembayaran menurut Manuel Guitian. Ada lagi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang apa? Tentang Bank Indonesia. Nah, sistem pembayaran itu dikatakan mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kalau menurut BIS atau Bank for International Settlement, ya, itu artinya sistem pembayarannya mencakup seperangkat sarana, prosedur, perbankan, dan sistem termasuk transfer dana antar bank yang menjamin sirkulasi uang. Ini menurut BIS ya, Bank for International Settlement. Nah, kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya itu sistem pembayaran itu sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Medianya mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Penggunanya mulai dari yang komoditas untuk uang itu diperdagangkan. Kemudian penggunaan mata uang itu sendiri ya. Kemudian ada juga penggunaan cek ya, kalian sudah tahu cek, dan penggunaan elektronik ya. Untuk apa? Nah, untuk misalkan pembayaran. Nah, di sini ada dibagi dua, negara berkembang dan kurang berkembang. Kalau negara berkembang itu penggunaan uang, cek, dan media elektronik itu berlangsung secara simultan, artinya terus-menerus. Akan tetapi kalau negara yang kurang berkembang, ya seperti logam mulia dan mata uang, itu dia lebih mendominasi ya, logam mulia dan mata uang. Kalian pasti pernah mendengar orang tua kita kalau pada zaman dahulu lebih suka menyimpan bentuk emas ya, meskipun sekarang ada sih ya, tapi kalau negara kurang berkembang mesti ke sana. Tapi kalau negara berkembang atau negara maju, sistem elektronik atau uang atau cek itu bergantian secara simultan ya. Yang lagi rame ini apa ya, Nabila? Kripto ya. Ya, uang kripto yang lagi rame ini juga. Tapi apakah arahnya mengganti mata uang? Saya rasa enggak.
terkecuali ownernya memiliki visi seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan dari awal sampai kesimpulan? Enggak ya, saya rasa ya, karena sudah pernah. Nah, sekarang ini ada istilah bank sentral, bank umum, dan lembaga keuangan ya. Jadi bank sentral itu Bank Indonesia. Bank Indonesia itu yang berhak berhak mencetak uang, peredaran uang gitu ya. Dan seperti itu. Itu yang berhak bank sentral, terutama di Indonesia adalah BI. Ya, BI. Bank umum yang komersil ada Bank Mandiri, BNI, Lipo Bank, ya, Bank Danamon, macam-macam. Sekarang ini ada bank digital, apa Bank Jago, apalagi Nabila, Viola, Heli, Bank Jago, terus apa lagi? Bank Jago itu biasanya bekerjasama dengan Shopee nggak salah ya, Shopee atau Gojek, GoPay gitu ya. Nah itu ada bank-bank digital lainnya yang sekarang lagi berkembang dan bersaing. Tapi itu bank. Ya. Terus yang ketiga ada lembaga keuangan tapi non bank. Ya ada kayak Kredivo, ada Kredit Pintar yang pinjol itu loh, pinjaman online itu ya, lembaga keuangan tapi non bank. Ya, semua punya aturan SOP sendiri-sendiri. Ada keuntungan, ada kerugian. Ya, kalau pinjol ini biasanya ada yang bilang rugi ya. Kenapa rugi? Karena ya ini susah ya. Sebenarnya bukan rugi sih. Orang-orangnya itu minjam tapi untuk komersil, bukan untuk berbisnis. Jadi kalau komersil itu gini, kalian pinjam uang sebenarnya boleh, asal tidak melebihi gaji. Misalkan pinjam uang mau beli baju di mall misalnya. Boleh, tapi karena itu ada berbunga, nah kalian harus pikirkan. Nah, itu lembaga keuangan non bank. Jeleknya adalah penagihannya. Kalau lembaga keuangan non bank itu lebih kasar dan tidak tahu sopan santun. Kalau bank secara umum biasanya sopan santun. Itu bedanya di sana. Regulasinya begitu. Ya, oke. Nah, yang terakhir ini pertanyaan-pertanyaan. Mister harap kalian bertiga ini menjawab secara simultan. Ya, sudah siap belajar? Nah, untuk menyatakan sudah siap atau belum, silakan dijawab di situ. Ya, silakan dijawab. Ya, oke, sudah ada yang menjawab nih, keren. Ya, sudah ada yang menjawab siapa? Feli. Ya, tinggal Viola sama ini Nabila. Itu di layarnya itu muncul. Silakan sebelum kita masuk ke berikutnya. Langsung cepat anak-anak. Ini. Are you ready? Yes, I am. No, I'm set. Bla bla bla. Ini cuma checking doang, brainstorming doang. Langsung diketik ya. Oke, bagus. Satu lagi. Nabila udah. Ayo Viola, Raffi. Lagi berarti kan habis ya. Siap Mister, oke, thank you ya. Viola, ayo Vi, ini ada ininya, latihannya ya. Oke, pertanyaannya adalah apa itu Committee on Payment and Settlement Systems ya. Mulai sekarang silakan dijawab. Waktunya 3 menit ya. Oke guys, kalian bisa lihat di layar waktunya 1 menit 5 detik lagi, yuk.
Oke, bagus. Nabila, Feli, yuk, Viola. Viola, tinggal 47 detik. Iya, thank you ya. Semuanya udah dijawab. Ini Mister kasih tahu ya. Begini jawabannya anak-anak. Kalian telah mengikuti yang semuanya ini, ya kan? Kita tunggu sampai nutup ya. Nanti kita close subjectnya. Kita close saja ya. Ini apa itu ini? Kalian sudah jawab siapa ini? Viola sudah, Nabila udah, ya ini udah. Oke. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apa itu BIS? Kita terkesan main game tapi juga belajar ya teman-teman. Yuk waktunya lihat 1 menit sekian detik. Ya, tinggal 13 juta ini. Oke, bisa. Oke, ini sudah masuk. Jadi ya, punyanya milihnya apa itu? Feli ini menjawab ini, Nabila ini. Oke, sekarang berikutnya. Nih, gambar berikut ini termasuk bank apa? Sesuai penjelasan Mister, apa kamu boleh lihat buku? Ada nama-nama banknya, termasuk kelompok bank apa? Karena ini pilihan ganda, kalian bisa pilih A, mode, silakan diklik. Ya, oke. Ya, ini kita akan close ini dulu.
Ya, apa artinya ini? Ini semua benar ya? Sorry, ini yang benar nih, tapi oke. Wah, nggak ada yang benar nih. Karena 0% ya, sorry. 0%, tapi cuma kecepatan menjawabnya Nabila, kedua Viola, Felicia, Agustina ini. Tapi nanti Mister lihat lagi ya. Mister masukkan slide dulu, Mister akan lihat lagi. Iya. Next. Perhatikan ini. Gambar berikut ini termasuk bank apa? Ini A, apa, B, apa. Sorry, ini pilihan ganda. Jadi kalian harus milih A, B, C, D ya. Silakan dimulai. Oke, lihat ya. Banyak yang B itu apa sih? Negara. Sentral Bank Negara. Tapi mesti masukkan Bank Sentral karena terkait dengan materi kalian. Sentral ya. Oke, kita lihat Nabila 100 poin ya, Nabila 100 poin, Feli kemudian Viola. Ini gambar berikut ini kredivo ini termasuk apa ya? Wah, sudah mantap ini, gampang ya berarti ya. Oke, leaderboardnya. Oke, Nabila Felicia ya, lembaga keuangan non bank. Oke, ya. Dari sini, menurut Nabila gimana pertanyaan-pertanyaan dengan kemasan game seperti ini? Seru sih, Mister. Seru ya. Ini ya, Viola tentunya juga ya, Felicia, karena kita di pelajaran sebelumnya sudah pernah ya. Mister akan menggunakan seperti ini ya Nabila, jadi mungkin ekonomi atau ya ekonomi sih yang Mister pegang ya sekarang di kelas kalian, kelas 10 yang lain sudah ada guru lain. Oke, thank you anak-anak. Hari ini kita belajar mereview sebenarnya ya, mereview apa yang sudah kalian pelajari tentang apa? Sistem pembayaran, termasuk mana lembaga keuangan, bank sentral, bank komersial, dan definisi sistem pembayaran menurut tadi yang Mister sebutkan ya, mau CSS, CPSS, BIS, Undang-Undang RI, manual, dan seterusnya. Oke, thank you semuanya. God bless you.